Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Netriza, kelas A17, asal daerah Medan. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran usul fiqh dengan judul Qiyas. Qiyas termasuk ke dalam sumber-sumber hukum Islam yang empat. Sumber-sumber hukum Islam yang empat adalah Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Hari ini kita akan mempelajari tentang Qiyas. Pengertian Qiyas. Qiyas secara bahasa adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Sedangkan Qiyas secara istilah ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkannya hukum berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Dasar hukum Qiyas. Dasar hukum Qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Perbuatan sahabat, 4. Akal. Alasan golongan yang tidak menerima Qiyas. Adapun alasan-alasan golongan yang tidak menerima Qiyas diantaranya 1. Menurut mereka Qiyas dilakukan atas dasar zon dan ilatnya pun ditetapkan berdasarkan zon atau dugaan keras pula. Kedua, sebagian sahabat mencela sekali orang yang menetapkan pendapat semata-mata berdasarkan akal pikiran. Rukun Qiyas. Rukun Qiyas terbagi menjadi 4, yaitu 1. Asal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nas. 2. Furu, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. 3. Hukum, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasar nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu seandainya ada persamaan ilatnya. 4. Ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada asal, dan sifat itu yang dicari pada furu. Seandainya sifat ada pula pada furu, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum furu sama dengan hukum asal. Syarat-syarat Qiyas. Tadi telah diterangkan rukun-rukun Qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. A. Asal dan furu. Telah diterangkan bahwa asal dan furu berupa kejadian atau peristiwa. Yang pertama mempunyai dasar nas, karena itu telah ditetapkan hukumnya. Sedang yang kedua tidak mempunyai dasar nas, sehingga belum ditetapkan hukumnya. 2. Hukum asal. Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum, yaitu 1. Hukum asal itu hendaklah hukum syara' yang amali, yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. 2. Ilat hukum adalah ilat yang dapat dicapai oleh akal. 3. Hukum asal itu merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Kemudian tentang ilat,
Illat adalah suatu sifat yang ada pada asal, yaitu sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum asal, serta untuk mengetahui hukum pada furu' yang belum ditetapkan hukumnya. Maka di sini para ulama sepakat bahwa membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil manfaat dan ada kalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya. Kedua macam bentuk itu merupakan tujuan pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum. Adapun syarat illat ada 4. 1. Sifat illat itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan panca indera. 2. Sifat illat itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas, dan dapat dibuktikan bahwa illat itu ada pada furu'. 3. Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum. 4. Illat itu tidak hanya terdapat pada asal saja, tetapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lainnya. Adapun pembagian illat terbagi menjadi 4 bagian. 1. Munasib muksir, yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara' dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum syar'i telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu. 2. Munasib mulaim, yaitu persesuaian yang diungkapkan syara' pada salah satu jalan saja. 3. Munasib mursal, yaitu yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara'. 4. Munasib mulgha, yaitu munasib yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Pembagian kias. Kias dapat dibagi kepada 3 macam. 1. Kias illat, 2. Kias dalalah, dan 3. Kias sibih. 1. Kias illat. Kias illat ialah kias yang mempersamakan asal dengan furu' karena keduanya mempunyai persamaan illat. Kias illat terbagi menjadi 3. 1. Kias jali, ialah kias yang illatnya berdasarkan dalil yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. 2. Kias mulawi, yaitu kias yang hukum pada furu' sebenarnya lebih utama dibandingkan dengan hukum pada asal. 3. Kias musawi, ialah kias hukum yang ditetapkan pada furu' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal. Pembagian kias yang kedua yaitu kias khafi, ialah yang illatnya mungkin dijadikan illat dan mungkin pula tidak dijadikan illat. Kedua, kias dalalah. Kias dalalah ialah kias yang illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. 3. Kias sibih, ialah furu' dapat dikiaskan kepada 2 asal atau lebih, tetapi diambil asal yang lebih banyak persamaan dengan furu'. Kemudian kita akan merangkum dari semua materi tentang kias yang telah disampaikan tadi. Kias, pengertian kias terbagi menjadi 2, yaitu menurut bahasa dan juga istilah. Kias menurut bahasa berarti menyamakan,
Sedangkan menurut istilah ialah hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Dasar hukum kias ada 4. 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Perbuatan Nabi, 4. Akal. Alasan golongan yang tidak menerima kias diantaranya menurut mereka kias dilakukan atas dasar dugaan keras. Kedua, mereka meyakini bahwa sahabat mencela orang yang menetapkan pendapat melalui akal pikiran. Rukun kias terbagi menjadi 4, yakni asal, furu', hukum, dan illat. Kemudian adalah syarat-syarat daripada semua rukun tersebut telah dipaparkan satu persatu pada penjelasan. Kemudian, adapun kias terbagi menjadi 3, yaitu kias illat, 2 kias dalalah, dan 3 kias sibi. Sekian pelajaran kita hari ini tentang kias. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.